Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan PP Manajemen ASN ya, atau Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan PP Manajemen ASN ini. Jadi kemarin di hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sudah kembali dilakukan uji publik berkaitan dengan rancangan PP Manajemen ASN ini di Kota Yogyakarta ya. Dan nanti kita akan coba lihat informasi lengkapnya ya berkaitan dengan uji publik tersebut. Selain itu disampaikan juga bahwa pada RPP Manajemen ASN ini terdapat 7 substansi penting yang salah satunya terkait dengan penataan tenaga honorer atau tenaga non ASN. Jadi bisa dipastikan bahwa pada PP Manajemen ASN nantinya jika sudah diterbitkan ada pasal yang mengatur berkaitan dengan penataan tenaga honorer. Dan tentunya hal ini menjadi informasi yang ditunggu-tunggu oleh para honorer gitu ya. Para honorer atau tenaga non ASN penasaran bagaimana metode atau cara yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penataan tenaga honorer atau tenaga non ASN ini. Dan kabarnya dipastikan akan ada di PP Manajemen ASN. Dan kali ini kita akan coba lihat ya berita atau informasi berkaitan dengan uji publik yang sudah dilakukan kemarin di hari Selasa dan 7 substansi penting yang ada pada rancangan PP Manajemen ASN. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, kali ini kita akan coba lihat beritanya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah informasi atau berita berkaitan dengan info terbaru ya terkait PP Manajemen ASN yang dipastikan akan mengatur penataan honorer. Diberitakan oleh cpn.com, judulnya info terbaru PP Manajemen ASN dipastikan mengatur penataan honorer. Kita coba bacakan ya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan uji publik terhadap rancangan PP Manajemen ASN di Yogyakarta Selasa 2 Juli 2024. Uji publik rancangan PP Manajemen ASN di Kota Pelajar ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pagi dihadiri oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi. Di antaranya yakni Wahyudi Kumorotomo dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Al-Makin, Ismi Dwi Astuti Nurhaini dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNS. Selain itu, Direktorat Umum Sumber Daya Manusia dan Hukum Aman, Direktur SDM UGM Suwadi, serta Henry Julian Nur dari Fakultas Ilmu Hukum UGM. Uji publik RPP Manajemen ASN juga dihadiri Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara atau LAN, Agus Sudrajat, Direktur Peraturan Perundang-undangan BKN Julia Leli, Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Damayani Tiastianti. Hadir juga PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Agus Yudi Wicaksono, Kepala Biro SDM Organisasi dan Hukum Kementerian Pan-RB Sri Rejeki Nawangsasih, Kepala Biro Hukum dan Humas LAN Triatmojo Sejati, perwakilan dari instansi pemerintah terkait, serta perwakilan dari panitia antar kementerian yang turut menyusun rancangan PP Manajemen ASN. Uji publik hari ini, Selasa 2 Juli 2024, dilakukan untuk menerima tanggapan dan masukan terkait substansi dari para akademisi serta instansi daerah. Sebelumnya, uji publik RPP tentang manajemen ASN ini telah dilakukan di Jakarta dan Bogor. Demikian keterangan Humas Kemenpan-RB. PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Abdul Hakim menyebutkan, RPP Manajemen ASN terdiri dari 21 bab dan 312 pasal. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa uji publik RPP Manajemen ASN merupakan wadah
untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan yang selama ini ada di lapangan, termasuk para akademisi. Sehingga PP yang dihasilkan lebih implementatif, komprehensif, dan bisa menjawab permasalahan yang ada di lapangan, kata Azwar Anas. Dalam kesempatan itu, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Abdul Hakim menjelaskan hal-hal yang perlu disoroti dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan akan dirumuskan dalam RPP tentang manajemen ASN. Pertama, terkait transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, di mana fleksibilitas penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi dan jabatan disederhanakan menjadi lebih terbuka untuk mendukung organisasi agil dan kolaboratif. Undang-undang dan RPP ini mencoba mengintrodusir human capital management, kata Abdul Hakim. Kedua, kemudahan mobilitas talenta nasional. Dikatakan bahwa ASN mempunyai fungsi perekat pemersatu bangsa, siap untuk ditugaskan dimanapun berada. Ketiga, terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Keempat, penataan tenaga non-ASN atau honorer. Ini ya, yang ditunggu-tunggu oleh para honorer atau tenaga non-ASN. Jadi, bagaimana mekanisme penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN nantinya akan tertuang dalam PP Manajemen ASN ini. Kelima, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Hakim menjelaskan salah satu contoh terkait kesejahteraan yang akan diberikan yakni cuti bagi suami yang mendampingi istri melahirkan. Keenam, yaitu terkait digitalisasi manajemen ASN. Ketujuh, penguatan budaya kerja dan citra institusi. PLT Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto berharap agar regulasi yang dibuat bisa mengakomodir semua ASN di seluruh Indonesia. Bagaimana regulasi itu bisa implementatif, tahan lama, kemudian tidak mengalami perubahan yang bisa mengakomodir untuk semua ASN di seluruh Indonesia, kata Haryomo. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan info terbaru terkait pembahasan RPP Manajemen ASN yang kemarin pada hari Selasa 2 Juli 2024 sudah kembali dilakukan uji publik di kota Yogyakarta. Dihadiri oleh para akademisi dan perwakilan dari instansi-instansi terkait. Dan ada 7 substansi penting yang nantinya akan dituangkan dalam PP Manajemen ASN, yang salah satunya adalah mengatur terkait dengan penataan tenaga honorer atau tenaga non-ASN. Dan lagi-lagi kita harus bersabar, kita tunggu semoga secepatnya RPP Manajemen ASN ini bisa diselesaikan untuk kemudian disahkan dan diterbitkan, sehingga kejelasan terkait dengan bagaimana masa depan honorer bisa segera terjawab melalui RPP Manajemen ASN ini atau PP Manajemen ASN ini. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.